Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian MSC Provinsi Indonesia. Hari ini kita akan merenungkan dari bacaan Kitab Pertama Makabe, bab 2 ayat 15 sampai dengan 29, dan Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam kitab pertama Makabe bab 2 ayat 15 sampai dengan 29 diceritakan tentang kisah heroik Matatias, seorang imam dari keluarga Yoarib yang berpegang teguh pada janji Allah dan hukum Taurat daripada mengikuti perintah raja yang bertentangan dengan keyakinannya. Bahkan ketika melihat orang yang murtad karena takut akan perintah raja, Matatias begitu marah dan langsung dibunuhnya orang yang murtad itu beserta pegawai istana yang memerintahkannya. Dalam Injil Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44 menceritakan tentang Yesus yang mau masuk ke Yerusalem, menangisi Yerusalem. Karena penduduknya tidak mengerti apa yang perlu untuk damai sejahtera dan keselamatan bagi mereka sendiri. Bahkan tidak mampu melihat kapan Allah melawati mereka. Yesus menunjukkan keprihatinan dan bela rasa hatinya akan keadaan yang dialami oleh penduduk Yerusalem. Dan karena belas kasih dan cintanya, Yesus tetap rela memasuki kota itu untuk menjalani sengsara penderitaan dan kematiannya di atas kayu salib untuk dosa-dosa dan kesalahan mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, ada hal yang menarik dari kedua kisah tadi. Matatias menunjukkan cinta dan kasihnya kepada Allah dengan tindakannya yang heroik dalam membela keyakinannya, yaitu membunuh orang yang murtad karena melakukan perintah raja yang bertentangan dengan keyakinannya itu. Yesus juga menunjukkan cinta dan kasihnya kepada Allah dengan menangisi orang-orang yang malang dan tidak mengerti akan keselamatan yang Allah janjikan dengan mempersembahkan hidupnya sebagai tebusan atas segala kesalahan dan dosa mereka. Yesus dan Matatias sama-sama menunjukkan kasih dan cinta mereka kepada Allah, hanya dengan suatu ungkapan yang berbeda. Yesus dengan kelembutan dan cinta hatinya yang penuh, dengan memberikan diri sebagai silih dan tebusan atas kesalahan orang-orang yang tidak mengerti akan keselamatan Allah, yang membuka mata batin mereka akan arti kasih dan cinta Allah sendiri. Sedangkan Matatias menunjukkan hal yang sama tetapi dengan tindakan yang justru bisa mengaburkan janji dan keselamatan Allah atas umatnya, seolah Allah harus dibelanya, padahal Allah sendiri tidak membutuhkan pembelaan darinya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dari kedua kisah ini kita belajar beberapa hal. Pertama, kita memang perlu menghayati dan mengungkapkan iman kita secara sungguh dan nyata dalam kehidupan ini. Kita juga harus berani mengungkapkannya agar banyak orang juga bisa mengerti dan memahami kasih dan keselamatan Allah atas diri kita. Hanya saja kita harus menimbang dan menemukan cara yang tepat
dalam penghayatan dan pengungkapannya, agar orang tidak salah mengerti atau salah tafsir akan kasih dan keselamatan yang dijanjikan Allah atas hidup kita. Kita tidak menjadi batu sandungan atau bahkan mengaburkan keselamatan itu sendiri. Dengan menyadari sungguh siapa diri kita dan apa yang Allah kehendaki atas hidup kita ini. Karena itu betapa pentingnya kita bermenung, berefleksi, dan menemukan apa yang perlu untuk damai sejahtera dan keselamatan. Bagaimana menghayati dan mengungkapkan iman yang tepat, yang sesuai dengan ajaran dan kehendak Allah sendiri, bukan menurut kebenaran kita sendiri. Sebab kalau kita hanya berpegang pada kebenaran kita sendiri, bisa jadi justru mengaburkan dan menjauhkan diri kita dan sesama kita dari keselamatan itu sendiri. Yesus selalu mengajarkan kepada kita untuk mengutamakan kasih di atas segalanya, menjadikan kasih sebagai hukum yang merangkum segala hukum, karena Allah sendiri adalah kasih yang tak bertepi. Allah adalah kasih yang tak berbatas. Allah adalah kasih yang tak bersyarat. Walaupun seringkali harus menanggung derita dan sengsara, bahkan kalau kita harus mengorbankan diri, tetapi itulah konsekuensi daripada kasih. Allah sendiri telah memberikan putranya yang tunggal sebagai tebusan atas dosa-dosa kita. Karena kasih-Nya yang begitu besar, Allah sendiri rela turun menjadi manusia, bahkan rela menderita, rela untuk menanggung sengsara dan disalibkan, wafat di atas kayu salib karena cintanya yang besar kepada kita. Beranikah kita berbuat kasih yang radikal seperti yang Yesus ajarkan? Semoga Roh Kudus membantu dan menguatkan kita untuk mengikuti Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.